Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sejarah Peradaban Islam yang anggotanya terdiri dari Adimas Bagaskara, Ferry Firmansyah, Muhammad Akmal Adiasta, dan saya sendiri dan Sanu. Kami di sini akan membahas salah satu imam yang terkenal, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama asli beliau bernama Abdurrahman bin Kamal bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin bin Fakhr bin Utsman bin Naziruddin bin Saifuddin. Adapun nama As-Suyuti beliau dinisbatkan kepada leluhur beliau yang bernama Muhammad bin Syekh Hamamuddin Al-Hammam Al-Khudairi Al-Suyuti Asy-Syafi'i. Adapun Jalaluddin adalah nama lakob beliau yang lahir di Kairo. Beliau lahir di Kairo sesudah maghrib pada malam Ahad, bertepatan dengan tahun 849 Hijriah atau tahun 1445 Masehi. Dan beliau berasal dari keturunan seorang pemuka tarekat dan tasawuf yang bermazhab Syafi'i. Ayah beliau merupakan keturunan dari keluarga Hamamuddin yang menetap di As-Sud. Sejak muda, beliau telah meninggalkan keluarganya di As-Sud dan merantau ke Kairo untuk menimba ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kedekatannya dengan Amir Saikhu. Selama itu, beliau mendalami fikih hingga pada tahun 1451 Masehi, ayah Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat dalam usia 50 tahun. Sebagian ulama mengatakan bahwa Imam As-Suyuti telah dewasa semenjak dalam kandungan. Imam Jalaluddin As-Suyuti lahir ketika ayahnya berusia 50 tahun. Di antara ulama-ulama yang pernah dikunjungi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah Imam Sirajuddin Al-Qalyubi, Syekh Al-Islam Ad-Din Al-Bukhaini. Dari keduanya beliau mempelajari ilmu fikih. Kemudian ilmu faraid beliau berguru kepada Imam Taqiyuddin Al-Samni dan Syihabuddin. Ilmu hadis dan ilmu bahasa Arab beliau dari Imam Taqiyuddin Al-Hanafi. Adapun guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli, salah satu dari dua pengarang kitab tafsir Jalalain. Beliau seringkali berpindah tempat untuk menimba ilmu, mulai dari satu negara ke negara yang lain. Di antara negara yang pernah dikunjungi oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah Syam, Hijaz, Yaman, India, Maroko, dan lainnya. Menurut As-Sayyid Mamduh, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti mencapai 725 kitab. Ini merupakan angka yang sangat fantastis sekali. Di antara karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran, Ad-Durur Al-Mansur fi At-Tafsir bil Ma'sur, Lubab An-Nukul fi Asbabin Nuzul, Mufahhamat Al-Aqran fi Mubahamat Al-Quran, dan masih banyak lagi. Beliau sangatlah produktif, beliau sangat hebat gitu dalam menyusun kitab-kitab, dan beliau termasuk dari salah seorang mujtahid yang terkenal pada zamannya. Tanda-tanda kealiman dan keilmuan beliau sudah tampak ketika beliau berumur 6 tahun. Bahkan ketika Imam Jalaluddin As-Suyuti masih berumur 8 tahun, beliau telah hafal Al-Quran, kitab Al-Umdah, Minhaj, dan bahkan Alfiyah Ibnu Malik. Pada usia yang cukup muda, beliau sudah mulai mengarang buku. Buku pertama yang menjadi karyanya adalah Syarh Al-Istifadah wal Basmalah. Buku tersebut diperlihatkan kepada gurunya, yaitu Syekh Alamuddin Al-Bukhaini, dan sang guru pun menulis kata pengantar dalam kitab tersebut. Kehidupan Imam As-Suyuti diwarnai dengan keproduktifan. Beliau mengajar dan selalu berkarya. Bahkan beliau terkadang mengunci diri demi menulis. Di antara kitab beliau yang masyhur adalah yang pertama di bidang tafsir dan ulumul Quran. Ada tafsir Al-Jalalain, lalu ada Lubabu An-Nukul fi Asbab An-Nuzul, lalu ada Dur Al-Mansur fi At-Tafsir Al-Maksur, lalu ada Al-Itqan fi Ulumi Al-Quran, lalu ada Ikli fi Istinbati At-Tanzil, lalu ada An-Nasikh wa Al-Mansukh. Lalu ada di bidang ilmu hadis. Yang pertama ada Ad-Dibaj Al-Atasohihi Muslim bin Hajjaj, lalu ada Al-Khosaisu Al-Kubro, lalu ada Al-Jami'u Al-Sogir, lalu ada Ad-Duroru Al-Muntashiru fi Al-Ahadithu Al-Mutasyahirati. Lalu selanjutnya ada di bidang fikih. Yang pertama ada Al-Wasailu ila Makrifati Al-Awail, lalu ada Al-Rodu ala man akholada ila al-ardi wajahlu ana ijtihada fi kulli asrin fardu,
Lalu ada al-ashbah wa anadhoiru al-fiqhiyah. Selanjutnya ada di bidang sejarah dan adab. Yang pertama ada Husnu al-Mudhaharah Akhbaru Misra wa al-Qahirah. Lalu ada Syekh al-Khulafa. Yang ketiga ada Syamarihu fi ilmi at-Tarikh. Lalu keempat ada Duhfatu al-Kiram. Lalu ada Buyatu al-Wihat fi Tabaqat al-Lughawin wa an-Nuhat. Lalu At-Tabaqatu al-Mufad. Lalu selanjutnya ada di bidang ilmu al-Balaghah. Yang pertama ada Qu'udul al-Jaman fi ilmi al-Ma'ani wal al-Bayan. Yang kedua ada Syahibatu bi al-Fiyati Ibnu Maliki fi an-Nahwi wa al-Sarfi. Lalu bidang berikutnya ada di bidang tasawuf. Yang pertama ada Tanbihu al-Gobi dan yang kedua ada al-Arid. Yang selanjutnya ada di fikih lughah. Yang pertama ada al-Iqtirah dan yang kedua ada Muzhar fi ulumi al-lughah. Wafatnya sang imam. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat, bertepatan juga dengan 17 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah atau 1505 Masehi, setelah mengalami sakit selama seminggu akibat pembengkakan pada tangan kirinya, dan juga dimakamkan di daerah Husi Husun atau samping Bab Quraba. Imam Suyuti memiliki banyak sekali guru yang tak tertandingi jumlahnya pada masa beliau masih hidup. Nah, saya akan sebutkan salah satu 4 nama guru Imam As-Suyuti yang paling masyhur, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Nah, adapun juga guru yang berasal dari laki-laki, yakni Syekh Ahmad Ibrahim bin Nasr bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Fath Al-Kinani Al-Asqalani Al-Qahiri As-Salihi Al-Hanbali. Dan yang kedua Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali Abu Bakar Asy-Syamsahi Asy-Syafi'i. Dan yang ketiga Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Yahya As-Sumuni. Dan yang keempat ini guru yang ahli di bidang hadis, yakni Syekh Taqiyuddin Asy-Syibli Al-Hanafi. Adapun guru-guru Imam Jalaluddin As-Suyuti yang berasal dari wanita, yakni Amatul Qalik atau disebut Ummul Khair. Nah, beliau yakni seorang ahli hadis dan merupakan orang terakhir yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari ulama Hijaz. Yang kedua Amatul Aziz binti Muhammad bin Yunus Al-Amani. Beliau juga merupakan ahli hadis. Imam As-Suyuti belajar kitab Sulasiyatul Bukhari. Dan yang ketiga Ummul Fadl bin Muhammad Al-Mishriyah. Beliau juga merupakan seorang ahli hadis. Imam As-Suyuti bercerita, aku bertemu dengan Ummul Fadl bin Muhammad Al-Mishriyah. Beliau bertanya kepadaku mengenai nama dan nasab, daerah asalku, dan di mana aku tinggal, dan aku menjawab semuanya. Kemudian beliau berkata, aku bertemu dengan Abdullah bin Umar Al-Azhari. Beliau menanyakan kepadaku mengenai nama, nasab, daerah asal, dan di mana aku tinggal. Dan Anas radhiyallahu an berkata, saya bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian beliau bertanya kepadaku, sebagaimana yang aku tanyakan kepadamu. Kemudian beliau bersabda, wahai Anas, perbanyaklah teman, karena kelak sebagian dari kalian akan bisa memberikan syafaat kepada sebagian yang lain. Nah, dan yang keempat
guru Imam As-Suyuti yakni Ummul Fadl bin Muhammad Al-Maqdisi. Beliau juga merupakan ahli di bidang hadis. Nah, kemudian kita akan membahas murid-murid masyhur dari Imam As-Suyuti yang memiliki banyak pengikut berbakat. Mari kita jelajahi siapa saja mereka dan kontribusi mereka yang luar biasa. Yang pertama yaitu ada Syekh Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad As-Sazili Asy-Syafi'i. Syekh Abdul Qadir adalah salah satu murid yang paling dikenal karena keilmuannya yang mendalam dalam mazhab Syafi'i dan tarekat Saziliyah. Yang kedua yaitu ada Syekh Ibnu Iyas Abul Barokat Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi. Beliau adalah penulis kitab terkenal Ba'da'i Zuhur fi Waqa'idud Duhur yang mencatat berbagai peristiwa sejarah penting dengan sangat rinci. Yang ketiga yaitu ada Syekh Al-Hajj Muhammad Sukyah. Beliau dikenal karena pengabdian dan dedikasinya dalam mendalami ilmu agama dan membimbing banyak murid lainnya. Yang keempat yaitu ada Syekh Samsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Al-Aqami. Syekh Samsuddin ini terkenal dengan pengetahuannya yang luas dan keterampilan mengajar yang luar biasa. Yang kelima itu ada Syekh Samsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-Dawudi Al-Mashiri. Syekh Samsuddin yang kedua ini juga terkenal dalam lingkaran ilmu agama dengan kontribusinya yang signifikan. Yang keenam ada Ibnu Tulen, Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Tulen Ad-Damushiki Al-Hanafi. Ibnu Tulun adalah seorang tokoh besar dalam mazhab Hanafi dan meninggalkan banyak karya tulis yang masih dipelajari hingga kini. Yang ketujuh yaitu ada Syekh Muhammad bin Al-Qadi Rodiuddin Muhammad bin Abdullah bin Badr bin Usman bin Jabir Al-Ghazi Al-Amiri Al-Qurashi Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang cendekiawan Syafi'i yang dihormati dan diakui keilmuannya oleh banyak kalangan. Yang kedelapan ada Syekh Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf Asy-Syami'i. Syekh Muhammad bin Yusuf dikenal karena dedikasinya dalam mengajar dan memperluas ilmu agama kepada generasi berikutnya. Nah, dan yang kesembilan ada Syekh Jamaluddin Yusuf bin Abdullah Al-Hasani Al-Armayuni Asy-Syafi'i. Syekh Jamaluddin ini memiliki reputasi sebagai seorang ulama yang berilmu tinggi dan dihormati di kalangan mazhab Syafi'i. Murid-murid ini tidak hanya mewarisi ilmu dari guru mereka, tetapi juga mengembangkan dan menyebarkan ilmu tersebut, sehingga memberikan dampak yang besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Setiap dari mereka memiliki kisah unik dan kontribusi yang berharga, dan melalui mereka warisan ilmu sang guru terus hidup dan berkembang. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi, izinkan saya mencoba menyimpulkan topik bahasan kita hari ini. Mari kita telusuri kisah inspiratif dari seorang ulama besar, yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Keajaiban sejak dini. Tanda-tanda keilmuan dan keilmuan As-Suyuti sudah tampak sejak umur 6 tahun. Luar biasa, pada usia kurang dari 8 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran. Tidak hanya itu, beliau juga menghafal kitab Al-Umdah, Minhaj, dan Alfiyah Ibnu Malik pada usia sangat muda. Karya-karya yang mengagumkan. As-Suyuti tidak hanya seorang hafiz yang luar biasa, tetapi juga seorang penulis yang produktif. Beliau menghasilkan banyak karya dalam berbagai bidang, seperti tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran, fikih, ulum al-balaghah, yaitu ilmu retorika, tarikh dan adab, yaitu sejarah dan sastra, tasawuf, fikih lughah, yaitu ilmu bahasa, dan yang terakhir nahwu, yaitu tata bahasa Arab. Tafsir Al-Jalalain. Salah satu karya beliau yang paling dikenal adalah Tafsir Al-Jalalain. Tafsir ini ditulis bersama Jalaluddin Al-Mahali dan menjadi salah satu tafsir Al-Quran yang paling dihargai di dunia Islam. Kesimpulannya, Jalaluddin As-Suyuti adalah salah satu ulama dan cendekiawan terbaik yang pernah ada. Kepintaran dan dedikasi beliau dalam ilmu agama sejak muda hingga dewasa memberikan kontribusi besar bagi dunia Islam. Inspirasi untuk kita semua. Dari kisah As-Suyuti, kita belajar pentingnya dedikasi, ketekunan, dan semangat belajar yang tinggi. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau yang luar biasa. Terima kasih telah menyimak.
Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dan semangat belajar dan mengajar yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.